Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bio, baik perkenalkan nama saya Abdul Rojak dengan NIM 119206001 dari kelas 5A Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Perguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini mengenai praktikum fisiologi hewan yang ketiga dengan judul alat indera, di mana meliputi dua percobaan, yakni menentukan titik buta dan pembau. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa reseptor yang bertugas menerima rangsangan dari luar itu dinamakan dengan eksteroreseptor. Salah satu bentuk eksteroreseptor pada manusia ialah alat indera. Alat indera pada manusia tentunya memiliki 5 macam yang disebut dengan panca indera, yang terdiri dari indera melihat atau fotoreseptor, indera pendengar, fonoreseptor, indera peraba, pengacap atau perasa, dan pembau. Dengan memiliki alat indera tersebut, manusia dapat mengenal lingkungan. Baik, untuk percobaan praktikumnya, mari kita simak video berikut ini. Kegiatan pertama yaitu indera penglihat. Adapun tujuan praktikumnya yaitu untuk mengetahui titik buta. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu kertas manila ukuran 3x14 cm, kemudian spidol hitam, penggaris, gunting, dan penghapus. Mengenai langkah kerjanya, yang pertama siapkan kertas manila 3x14 cm, kemudian buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara plus dan titik sejauh 10 cm. Langkah yang kedua, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata, tanda titik dipasang di sebelah dalam. Langkah yang ketiga, pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Langkah yang keempat, dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas secara perlahan-lahan hingga tanda positif hilang, dan tanpa kembali, ukurlah dan catatlah ke dalam tabel jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Kemudian langkah yang kelima, balikan letak tanda titik dan ulangi prosedur yang sama dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Berdasarkan perlakuan tersebut, pada mata kanan ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang rata-ratanya itu 35 cm. Kemudian jarak pada waktu tanda positif tampak kembali rata-ratanya 21,3 cm. Kemudian pada mata kiri ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang 36 cm. Kemudian jarak pada waktu tanda positif tampak kembali rata-ratanya 23,6 cm. Mengenai pembahasannya mengenai alat penglihatan ini, terdapat perbedaan jarak hilangnya indikasi lingkaran pada saat pengamatan. Secara keseluruhan rata-rata akibat menunjukkan perbedaan jaraknya hanya sedikit. Bayangan suatu benda tidak tampak pada jarak tertentu karena adanya pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh pada bagian bintik buta terdapat di retina. Bayangan tersebut akan nampak balik bila pembiasan cahaya dari suatu benda tadi jatuh dari bagian bintik kuning di retina. Pada percobaan yang telah dilakukan tersebut, posisi bintik buta kanan dan mata kiri itu tidak sama pada jarak tertentu. Benda terlihat serta pada jarak tertentu pula benda tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat di jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya yang berasal dari benda tersebut jatuh pada bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang serta kerucut sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Kebalikannya, jika pembiasan cahaya
Asal suatu benda jatuh pada bagian bintik kuning pada retina, maka benda bisa terlihat. Kesimpulannya, untuk kegiatan yang pertama mengenai alat indera penglihatan, bahwa bintik buta merupakan daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang, sehingga jika suatu bayangan jatuh pada bintik buta tersebut maka tidak dapat terlihat bayangannya. Hal ini karena dari setiap orang berbeda-beda jarak bintik butanya. Adapun kuis pada kegiatan pertama mengenai alat indera, di mana pertanyaan yang pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya, dari hasil pengamatan di atas, tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. Kuis yang pertama, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Jawabannya, pada jarak tertentu tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada titik bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya, sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Kuis yang ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Jawabannya, tidak ada hubungannya. Hal ini karena buta warna merupakan suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetis. Kuis yang keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Jawabannya, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap secara tiba-tiba, penglihatannya menjadi berkurang. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya, atau yang disebut dengan rodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari terang. Rodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga ketika pindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, sehingga mata tidak jelas untuk melihat karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Pertanyaan yang kelima, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya, ya, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina. Sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah atau menebal atau menipis yang membuat pandangan menjadi fokus. Pertanyaan yang terakhir, yang keenam, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawabannya, kacamata yang dipakai berlensa rangkap, cembung, dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Selanjutnya yaitu kegiatan yang ketiga, yaitu indera pembau. Adapun tujuan praktikum indera pembau ini yaitu untuk menentukan kepekaan terhadap rasa.
Adapun alat dan bahan yang digunakan diantaranya yaitu pisau atau cutter, tusuk gigi, jahe, apel, piring, dan penutup mata. Mengenai langkah kerjanya, cara yang pertama, potong apel dan jahe dengan ukuran kecil dan ukuran yang sama. Langkah yang kedua, tutup mata dan tutup hidung, kemudian masukkan sepotong apel ke dalam mulut. Gunakan tusuk gigi untuk memasukkannya dan kunyah pelan-pelan. Tentukan jenis makanan yang ia makan. Langkah yang ketiga, dengan cara hanya menutup mata saja. Masukkan sepotong apel atau jahe ke dalam mulut menggunakan tusuk gigi dan tentukan jenis makanan yang ia makan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil tersebut ada dua perlakuan. Yang pertama, ketika mata ditutup dan hidung ditutup, sebenarnya kita tidak dapat merasakan dengan jelas makanan yang masuk. Mungkin pada jahe dapat dirasakan sedikit terdapat rasa pedas dan hangat, sedangkan pada apel tidak begitu jelas. Hal tersebut terjadi sebab saat hidung kita ditutup, itu sel-sel saraf seharusnya meneruskan rangsangan bau. Bau itu tidak bisa meneruskan pada otak. Oleh karena itu, posisi hidung tertutup sehingga otak tidak bisa mengingat serta mengartikan makanan apa yang kita rasakan oleh pengecap. Kemudian yang kedua yaitu ketika mata kita ditutup namun hidung dibuka. Bisa mencium aroma-aroma yang akan kita makan seperti aroma jahe. Kesimpulannya, berdasarkan kegiatan yang kedua mengenai indera pembau, maka terdapat bahwa indera pembau dan pengecap dapat saling bekerjasama. Rangsangan bau dari makanan mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori, lalu diteruskan ke pusat rasa dan bau yang ada di otak.